Pada part ke-130 diambil dari light novel bab 306 sampai dengan 307 Jin Rankandel versus Sarah Rankandel. Dia menjadi satu dengan bayangan. Tubuhnya menjadi hitam, gelap tapi redup. Seolah-olah ada bayangan yang menempati tempatnya, seperti hantu. Sepertinya seseorang bisa melewatinya dengan tangannya. Penjaga itu menggigil. Dia berhenti tiba-tiba. Itu karena kekuatan langit terbalik. Jika itu adalah teknik biasa, Jin tidak akan pernah mampu menimbulkan serangan balik, bahkan jika penjaga itu hanya memiliki mana bintang 5, bukan kekuatan sihir 8 bintangnya. Namun, langit terbalik adalah mantra besar yang menantang segala hal yang dipahami penyihir tentang serangan balik, bahkan di era saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mantra itu tampak lebih misterius di mata sang penjaga, yang usianya sudah ribuan tahun. Apakah itu jurus rahasia Ziples? Mantra yang mengesankan untuk anak seusiamu. Alisnya yang berapi-api berkerut. Penjaga itu sepertinya cukup terganggu dengan langit terbalik. Dia berdiri diam dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari mantranya. Bagian dari mana yang menyusun api retribusi terputus dan dibentuk menjadi pita. Kemudian secara bertahap diserap oleh bola langit terbalik. Sekarang, dengan mantra lain yang menekan kekuatan waktu sucinya, penjaga itu tidak bisa lagi bergerak bebas. Dia telah melanjutkan pertarungan kekuatan melawan Murakan selama ini, dengan shadow energy dan api. Kedua kekuatan ini terus-menerus saling mendorong di semua sisi medan perang dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah. Namun meski berbagai serangan dilancarkan padanya, sang penjaga masih memiliki keunggulan dalam pertarungan melawan Jin dan teman-temannya. Meski dia hanya berdiri di sana, tidak ada yang berani mendekat. Itu tidak masuk akal. Fakta bahwa dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu hanya dengan 8 bintang mana dan 9 aura adalah sebuah misteri, bahkan jika kekuatan Rankandel kuno diperhitungkan. Jin dan teman-temannya seharusnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada wali. Tapi dia adalah Rankandel berdarah murni dari hari-hari sebelum perjanjian. Keberadaannya sendiri merupakan sebuah anomali. Terlebih lagi, dia adalah salah satu tokoh paling kuat di antara anomali-anomali itu. Tolong, saya harap Lady Sarah mendapatkan kembali kewarasannya sebelum pertempuran berakhir, meskipun hanya sesaat. Jin mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Bayangan gelap muncul dari Jin dan mengecat tanah menjadi hitam. Itu adalah bayangan yang sangat besar. Itu terbagi menjadi beberapa bayangan dan dengan cepat meluncur menuju penjaga. Dalam sekejap, mereka mengepung penjaga itu sepenuhnya. Penjaga itu segera mengirimkan gelombang pedang api ke arah bayangan. Tapi bagaimana pukulan fisik bisa dilakukan pada bayangan? Mereka hanya berkedip sesaat dan terus menempati tanah di sekitar mereka dalam kegelapan. Manuver ketujuh dari Shadow Blade adalah Shadow Assault. Manuver tersebut adalah gerakan yang dirancang untuk menyerang musuh dengan cara yang unik bagi pengguna Shadow Blade. Tidak ada yang bisa mencoba meniru gerakan ini tanpa menggunakan bayangan, tidak peduli seberapa kuat pendekar pedang itu. Tubuh lemah Jin melesat ke depan. Pemandangan tubuh Jin yang gelap dan semi-transparan menyerbu ke depan sudah cukup untuk merasuki siapapun yang belum mencapai penguasaan tertentu. Dia melesat ke depan dengan sangat cepat sehingga hampir tampak seperti gelombang pedang hitam yang ditembakkan, bukan benda yang bergerak. Meskipun cepat, tidak butuh waktu lama bagi penjaga untuk bersiap menyerang Jin. Faktanya, dia tahu persis jalan mana yang akan diambil pedangnya saat Jin mulai bergerak. Jin berada dalam jangkauannya. Masing-masing pedangnya menelusuri suatu lintasan. Pedang penjaga itu lebih cepat. Mengesampingkan jumlah total aura dan luka-lukanya, ilmu pedang penjaga itu sudah berada pada tingkat yang transenden. Pedang api dan shadow energy saling berbenturan. Atau setidaknya, nampaknya mereka bentrok. Pedang penjaga hanya menembus udara, dan Jin menghilang sepenuhnya dari pandangannya. Di tempatnya, penjaga itu menemukan Sigmund, yang kini berada di belakangnya. Sigmund yang gelap menunjuk ke punggungnya. Tapi teman-teman Jinlah yang terkejut dengan tindakan ini. Apakah Tuan Jin sudah berteleportasi?
Teman-temannya tidak bisa menjelaskannya dengan cara lain karena jin jelas-jelas sedang menyerang penjaga itu ketika dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali sambil menghunus pedangnya dari punggungnya. Mereka tidak sepenuhnya salah jika mengira itu adalah teleportasi. Jin mampu menghilang ke udara melalui 5 bayangan yang mengelilingi penjaga itu. Bayangan itu berfungsi sebagai semacam gerbang. Mereka mengizinkan Jin masuk dan keluar dari bayangan setelah dia melakukan manuver ketujuh dari Shadow Blade, Shadow Assault. Jin menyembunyikan dirinya dalam bayangan yang ada di depan penjaga pada saat tabrakan dan muncul kembali melalui bayangan di belakangnya untuk mengayunkan pedangnya. Sebuah serangan. Hal ini tidak dapat diprediksi dan sangat menghancurkan. Itulah langkah yang bisa dilakukan seseorang ketika mereka bisa menjadi bayangan. Pedang Jin menyerempet punggung penjaga itu. Itu menggores permukaan api yang menutupi tubuhnya seperti sepotong kulit. Dia adalah salah satu dari 10 ksatria hebat. Fakta bahwa apinya terikat oleh kekuatan suci waktu tidak menjadi masalah. Fakta bahwa dia sedang bertarung memperebutkan wilayah melawan Murakan juga tidak, atau mana yang berfluktuasi tanpa disengaja karena langit terbalik. Bagaimanapun, Jin tidak pernah menyangka akan menyerangnya dengan pukulan pertama. Ya, Shadow Blade memiliki gerakan seperti itu. Sungguh meresahkan melihatmu menggunakan teknik patriark. Jin tidak lagi repot-repot memberitahunya bahwa dia bukan seorang Zipley. Keadaan kesalahpahaman itu tidak penting. Jin memutuskan bahwa hanya ada satu cara untuk berkomunikasi dengan pahlawan wanita tua yang pikirannya tidak lagi stabil. Itu harus melalui pedang. Berbeda dengan Ser Silderai, ada masalah di sini. Tapi Lady Sarah masih berperan dalam rencana Solderet. Selama dia memenuhi persyaratan warisan, hal yang sama yang terjadi di makam pertama akan terjadi. Berbagai cobaan yang ditinggalkan Solderet demi dirinya semuanya memiliki solusi yang sama. Tekad. Kebajikan paling suci yang dijunjung tinggi oleh para seniman bela diri, atau mungkin seluruh manusia. Jalan ke depan selalu terungkap begitu Jin bisa menunjukkan tekadnya. Itu terjadi saat dia pertama kali menghadapi prinsip Shadow Blade. Hal serupa terjadi di Gurun Mitra Besar dan makam pertama Temar. Tidak ada alasan untuk kejadian ini berbeda. Pedang Jin berbenturan dengan pedang penjaga dari 5 arah berbeda. Jin tidak perlu memutar tubuhnya karena dia bisa leluasa bergerak melewati 5 bayangan. Di sisi lain, sang penjaga harus dengan panik memblokir Sigmund. Namun meski gerakannya panik, mata penjaga itu tetap kokoh seperti batu. Pertukaran jurus tumbuh lebih cepat. Teknik mereka disederhanakan pada setiap bentrokan. Alih-alih melakukan manuver yang berlebihan, mereka bertarung satu sama lain dengan kedalaman gerakan paling dasar mereka. Teknik pedang manakah yang lebih dalam? Jelas sekali, milik Wali. Penguasaan, pengalaman, keterampilan, dan integrasi. Selain elemen bakat dan potensi ilahi, keterampilan pedang Jin lebih rendah daripada keterampilan penjaga dalam segala aspek. Sayang sekali, anak muda. Jika kamu terlahir sebagai Ran Kandel, kamu bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Bayangan yang mengelilingi penjaga itu perlahan menjauh darinya. Itu merupakan indikasi bahwa Jin sedang didorong mundur. Teman-teman Jin dengan jelas melihat apa yang terjadi, tetapi mereka hanya bisa menyesali karena mereka tidak dapat melakukan apapun untuk campur tangan. Kekuatan ilahi waktu Kuikantel dengan cepat mendekati batasnya. Sekarang, dia hampir tidak mampu menahan api balas dendam selama 1 menit pun, dan api itu sudah mulai padam. Segalanya tidak berjalan lebih baik di pihak Murakan. Dengan berkurangnya batasan waktu, api retribusi semakin kuat. Oleh karena itu, keseimbangan kekuatan menjadi rusak. Namun, Jin mengayunkan pedangnya tanpa gentar. Tidak seperti rekan-rekannya yang putus asa, Jin menunggu saat yang tepat sambil dengan cermat mengamati perubahan mana ketika api pembalasan menyala kembali. Sekarang setelah pengekangan waktu melemah, nyala api kembali menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun mana yang membentuk api pembalasan tidak lagi sepadat sebelumnya. Terjadi pergeseran aliran mana penjaga. Jelas sekali, itu disebabkan oleh langit terbalik.
Jika dia memulai dalam kondisi sempurna, dia akan mampu mempertahankan api retribusi sambil mengendalikan reflux mana yang disebabkan oleh langit terbalik. Tapi sekarang dia tidak bisa. Tak seorang pun kecuali Jin menyadari bahwa api pembalasan menjadi berkurang padatnya. Semua orang terlalu sibuk mempersiapkan dampak dari teknik rahasia pedang magis Rankandel ketika teknik itu kembali hidup. Tapi Jin bisa melihatnya sebagai seorang penyihir. Api pembalasan berkobar ketika aku melepaskan langit terbalik. Ia melekat padanya dengan paksa, tapi reaksi baliknya akan segera dimulai. Penjaga itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali dalam pertarungannya, jadi yang lain tidak tahu bahwa dia akan mendapat serangan balik. Tentu saja, serangan balasan tidak akan menghilangkan seluruh skill Sarah. Dia yakin bahwa dia akan mengendalikan mana yang sulit diatur sebelum memburuk dan melanjutkan pertempuran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya ada sesaat. Sepersekian detik ketika dia akan membuka celah karena serangan balik mana. Setelah Lady Sarah melambat untuk memperbaiki serangan balik dalam dirinya, saat itulah saya harus menyerang. Jika saya gagal, saya tidak mungkin mempunyai kesempatan itu lagi. Bayangan yang lahir dari manuver ketujuh Shadow Blade kini membentuk lingkaran 2 kali lebih besar dari aslinya. Itu adalah jarak Jin didorong mundur oleh penjaga. Penjaga itu harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Demikian pula, Jin harus memantau berbagai efek yang ditimbulkan oleh wali secara bersamaan. Dia harus menghentikan serangannya, memeriksa aliran dan kepadatan mana, mengamati jalur apinya, dan menghitung waktu yang tersisa hingga serangan balasannya dimulai. Hanya tersisa sekitar 20 detik hingga batasan waktu teratasi. Dan pada saat itu juga, Jin menyelesaikan perhitungannya. 5 detik tersisa. Sampai reaksi penjaga dimulai. 1, 2, 3. Kuf! Penjaga itu tiba-tiba memuntahkan segumpal energi bayangan hitam dari mulutnya. Perhitungan Jin tepat. Jin akhirnya mengambil langkah pertamanya ke depan sejak mereka mendekat. Dia mendekatinya dengan trik yang ingin dia gunakan untuk menjatuhkannya. Dia menyembunyikannya dengan dalih serangan bayangan selama ini. Syah! Bila hitam itu menyerang jantung penjaga itu. Itu adalah krisis nyata pertama yang dia hadapi dalam ratusan jurus pedang yang mereka lakukan. Tapi bahkan saat dia berjuang untuk menjinakkan serangan balasannya, dia menunjukkan prestasi yang luar biasa karena berhasil bereaksi terhadap pedang Jin. Pedangnya yang menyala-nyala menyerang ke atas dan menghentikan Sigmund. Trik Jin sepertinya gagal pada akhirnya. Dan pastinya akan gagal jika Jin hanya menyerang penjaga itu dengan satu pedang. Oh! Penjaga itu melompat mundur untuk membuat jarak dari Jin. Pedang gelap dan mengancam terkubur di dadanya, dan energi bayangan muncul dari lukanya. Sarah tahu bahwa Jin akan mencapai langkah tegasnya begitu dia mendapat serangan balasan. Jika tidak, bahkan master seperti dia tidak akan mampu menghentikan serangan pedang terakhir. Haha. Sepertinya kamu menangkapku. Manuver kedua dari Shadow Blade. Ini adalah trik yang Jin inginkan sejak awal. Itu adalah satu hal yang Sarah tidak bisa prediksi. Saat dia menyerang Sigmund, bilah gunting itu menembus jantungnya. Penjaga itu merasakan penglihatannya semakin gelap. Dia tahu bahwa misinya yang menyedihkan dan penuh penderitaan sebagai seorang penjaga akhirnya akan segera berakhir. Dia juga menyadari kesalahan yang telah dia buat. Tapi pertarungan melawan anak laki-laki yang berdiri di depannya, garis keturunan yang sama yang dia dan rekan-rekannya berhasil lindungi dari Zipley, masih belum berakhir. Jangan ragu sekarang. Pergi dan selesaikan, Jin Rankandel, penjaga itu berbicara. Jin mendekatinya dengan langkah cepat dan menusukkan pedangnya ke depan. Suatu kehormatan, Lady Sarah Rankandel. Sigmund menusuk dadanya kali ini. Dia berlutut dengan senyuman di wajahnya. Jin menghunus pedangnya. Dia bisa merasakan sensasi menakutkan dari tulang dan organ yang tersangkut di bilahnya. Api retribusi yang membakar seluruh area mulai mereda dengan cepat seiring jatuhnya penjaga.
Semua apinya lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka meninggalkan bara api kecil yang berhamburan tertiup angin seperti kelopak bunga. Api yang mengelilingi tubuh penjaga itu juga berkurang. Shadow energi mengalir dari luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Nafas penjaga itu cukup cepat, tapi segera melambat saat dia memutuskan untuk menerima kematiannya sendiri. Sarah! Murakan mendarat di tanah dengan tergesa-gesa dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia terpaksa melawannya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Sarah adalah teman lama dan kawan seperjuangan Murakan. Itu bukan Sarah sendiri tetapi hanya seorang wali yang diciptakan menurut gambarnya. Meski demikian, masih ada jejak jiwa Sarah Rankandel pada sang wali. Sungguh tersiksa bagi Murakan melihat penjaga itu menemukan ajalnya, meskipun dia telah bertarung dengan jin dan yang lainnya untuk memberinya istirahat ini. Kuikantel mengambil wujud manusianya dan mendarat di samping Murakan. Dia menggigit bibir bawahnya. Tampaknya perasaannya campur aduk tentang hal itu. Murakan? Ya, ini aku. Aku Murakan. Sialan. Apa memang harus sampai seperti ini? Apa kamu benar-benar harus sadar seperti ini? Emosinya terlihat jelas dalam suaranya yang bergetar. Murakan membungkuk dan meraih tangan penjaga itu. Itu dingin. Sulit membayangkan dia telah mengeluarkan api sebesar itu dengan tubuhnya yang terluka beberapa saat yang lalu. Dasar kadal bodoh. Kamu dan kontraktor baru. Penjaga itu berhenti pada saat itu. Penyebutan kontraktor baru mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Temar telah meninggal, dan kemegahan Rankandel kuno telah hilang dari sejarah. Murakan itu baru saja datang ke sisinya setelah sekian lama, dan orang-orang yang menyaksikan pertarungan lamanya akan segera berakhir bukanlah pendekar pedang Rankandel, tapi penonton naga perak dan beberapa wajah asing. Untungnya, kamu cukup kuat untuk mengalahkanku dalam kondisi lemahku. Sarah, apa yang terjadi? Bagaimana Temar meninggal 1000 tahun yang lalu? Mengapa Solderet menciptakan penjaga makam dari para ksatria? Dan apa keuntungan Ziples dengan menyerbu makam Temar? Mengapa Solderet meninggalkan cerita ini padamu tanpa menceritakannya pada Misha atau aku? Hal apa saja yang tidak mereka ceritakan kepada saya saat itu, dan mengapa? Murakan tidak berani menanyakan hal ini kepada Sarah. Dia tidak yakin dia pantas melakukannya. Tidak peduli apa yang terjadi, rasa bersalah karena tidak bersama rekan-rekannya menusuk jiwanya seperti pisau. Yang terpenting, Murakan bukan lagi naga penjaga Temar. Rankandel kuno tidak berada di bawah komandonya. Sekarang tugas Jin adalah menemukan kebenaran sesuai rencana Solderet. Peran Murakan adalah melayani Jin sebagai naga penjaganya. Selama ini kamu harus menanggung beban ini sendirian. Maafkan aku. Dia berharap mendengar teguran keras seperti saat bersama Silderai. Namun penjaga itu menatap langsung ke mata Murakan dan mengatakan sesuatu yang tidak dia duga. Sama seperti kita pernah merasakan kepedihan, aku yakin kamu pun juga merasakan kepedihanmu. Tidak perlu meminta maaf. Murakan tidak menjawab. Dia hanya menggenggam erat tangan Sarah. Tapi Kuikantel, aku cukup terkejut kamu ada di sini. Kupikir kamu dan doamu mencari netralitas. Apakah ada perubahan rencana? Pikiran penjaga itu kembali, tapi pengkhianatannya terhadap Kuikantel tidak berubah. Sama sepertimu, para Rankandel, ikuti perintah Temar sampai tuntas, aku tidak bisa melanggar keinginan Olta. Ya, aku yakin kamu tidak punya pilihan, menjadi seekor naga. Aku mengerti, sampai batas tertentu. Tapi ingat bahwa Patriark, saudaraku sendiri, adalah seorang pria yang akan mempertaruhkan nyawanya kapan saja jika itu demi kebaikanmu. Mata Jin terbelalak saat disebutkan bahwa Temar adalah saudaranya. Sarah Rankandel adalah adik perempuan Temar. Saya dengan tulus berharap dewa kamu yang sombong tidak berdiam diri dalam pertempuran yang harus dihadapi anak laki-laki itu. Seperti Murakan, Kuikantel tidak bisa merespon. Namun, Sarah sebenarnya tidak meremehkan atau membenci Kuikantel, meski dia merasa dikhianati. Tapi aku harus berterima kasih untuk satu hal.
Berkatmu, aku terhindar dari kemungkinan membunuh Murakan dan anak laki-laki itu dengan tanganku sendiri. Seperti yang dia gambarkan. Tanpa kekuatan Kui Kantel, Jin tidak akan pernah mampu menjatuhkan penjaganya. Penjaga itu menatap mata Jin. Jin Rankandel. Ya, Nyonya Sarah. Ini adalah kekalahan pertamaku setelah sekian lama. Dari keletihanku dalam pertempuran kuno yang berlangsung terlalu lama, aku telah menganiaya kamu. Karena kamu sendiri yang menjaga tempat ini selama 1000 tahun, menurutku ini bukan penganiayaan. Kerangka para penyihir kuno yang pernah memenuhi alam halus sudah tidak ada lagi. Mereka semua tersapu oleh api retribusi dan menjadi abu, menghilang setelahnya. Teman-teman Jin, yang melindungi diri mereka di balik penghalang, bergegas ke arahnya. Mereka tidak berbagi kenangan apapun dengan Sarah seperti Murakan atau Kui Kantel, dan mereka juga tidak merasa berhutang budi sebagai keturunan seperti Jin. Namun, mereka tidak bisa memendam rasa permusuhan terhadap Sarah, yang beberapa saat lalu mencoba membunuh mereka. Mereka tidak perlu diberitahu apa yang telah dialaminya selama berabad-abad. Sebenarnya, mereka merasa agak tidak berdaya dan menyadari bahwa mereka harus berusaha lebih keras jika ingin bertarung bersama Jin. Aku senang kamu mengatakan itu. Jin, keturunanku dari abad yang akan datang. Tolong, lanjutkan. Seperti apa Rankandel di masa sekarang? Menurutku hari-hari itu tidak sebanding dengan hari-hari yang aku tidak punya hak istimewa untuk mengalaminya. Saya kira Ziples masih mengendalikan dunia. Jin mengangguk. Penjaga itu bisa merasakan dinginnya kematian yang akan datang saat shadow energy terus mengalir keluar dari tubuhnya. Bisikan serak keluar dari bibirnya yang gemetar. Kami telah meninggalkanmu dengan beban yang berat. Menjadi kontraktor solderet dan mewarisi warisan nenek moyang saya selalu tampak seperti peluang, bukan beban. Jadi, saya harap Anda tidak merasa seperti itu. Dia berbicara dengan tulus. Dibandingkan dengan kehidupan masa lalu menyedihkan yang dia alami, ini merupakan berkah tersendiri. Jin juga tidak begitu saja mewarisi keinginan Rankandels. Dia hanya bergerak maju ke batas baru dalam kehidupan keduanya dengan kemauannya sendiri. Sepertinya kamu punya bakat untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Mendekatlah. Mendekatlah. Penjaga itu tidak bisa melihat Jin, meskipun dia berada tepat di depannya. Dia menjadi buta total. Gili menepuk bahu Murakan saat Enya meraih tangan Kui Kantel. Saya, Sarah Rankandel, penjaga makam Temar Rankandel, sekarang mewariskan warisan saya kepada Jin Rankandel. Jin mengangguk. Pada saat itu, karakter rahasia mulai terbentuk di tubuh penjaga. Karakter rahasia. Mereka menyala di seluruh tubuh Sarah, di tempat di mana lengannya yang hilang seharusnya berada, dan juga di dada yang tertusuk. Karakter rahasia berisi teknik rahasia permainan pedang magis Rankandel yang diciptakan Sarah Rankandel sepanjang hidupnya. Itu adalah api pembalasan dari Sarah Rankandel. Itu bukan bagian dari rencana Solderet untuk Jin. Penjaga itu mentransfernya ke Jin atas kemauannya sendiri. Karakter rahasia meninggalkan tubuh Sarah, seperti jiwa yang meninggalkan orang mati, dan diserap oleh tubuh Jin. Karakter rahasia tersebut juga menyampaikan kenangan Sarah dalam menciptakan api retribusi dengan setiap karakter terukir di tubuh Jin. Itu mirip dengan pemindahan ingatan legenda yang dia alami dari Boras, Raja Pertempuran Kelima, atau mantra warisan dari para sejarawan. Aku berharap seseorang yang layak menguasai teknik pedang ini akan datang. Aku kira salah satu harapan kecilku menjadi kenyataan. Berbeda dengan karakter rahasia lain yang dimiliki Jin di tubuhnya, karakter penjaga tidak selalu terlihat. Mereka hanya menyala saat mengaktifkan api retribusi. Ini adalah hadiah yang melampaui apa yang pernah saya harapkan. Tidak sebesar pelipur lara yang kau berikan padaku. Berkatmu, aku akhirnya mendapatkan istirahat abadi. Tubuh Sarah hancur menjadi partikel shadow energy. Energi bayangan yang mengalir menggantikan darah kini melayang di udara seperti debu halus, menyelimuti Jin.
Jin akan segera dipindahkan ke lapisan lain dari bidang halus yang menyimpan cerita lama, seperti halnya Silderai. Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin Anda sampaikan, Nona Sarah? Saya harap kalian semua tidak terlalu menderita. Dia mengatakan, kalian semua, bukan hanya kamu. Murakan dan Kui Kantel menggigil dan mengatupkan gigi mendengar kata-katanya. Mereka lebih suka mendengarnya membenci mereka karena datang terlambat. Tapi dia tidak mengucapkan kata-kata kejam seperti itu dalam perpisahannya. Sebaliknya, dia meninggalkan satu komentar singkat terakhir tentang ribuan tahun pertempurannya yang sunyi. Saya akhirnya akan bertemu kembali dengan saudara laki-laki saya dan teman-teman saya. Segera, tubuh penjaga itu hancur total menjadi partikel energi bayangan. Jin dan kelompoknya mengheningkan cipta untuknya. Energi bayangan menciptakan pusaran lembut, dan suara mulai keluar. Aku akan menghilang sebentar ke medan halus lainnya. Jangan khawatir dan tunggu aku kembali. Dia mendengar suara di kejauhan, sama seperti sebelumnya. Sa, dari. Sa. Meski kata-katanya tidak jelas, Jin tahu suara siapa itu. Itu suara Murakan. Tak satu pun dari temannya bisa mendengar suara itu. Jin dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah Murakan, tapi sepertinya dia juga tidak mendengar suaranya sendiri dari masa lalu. Hanya Jin yang bisa mendeteksinya. Suara itu bergema saat shadow energy mengelilingi Jin sepenuhnya. Partikel energi bayangan kemudian menghilang, meninggalkan teman-temannya yang tampak linglung di tempat Jin dan Sarah berada. Ketika Jin membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada dalam kegelapan kosong yang mengingatkan pada makam pertama. Sebuah bidang halus di dalam bidang halus lainnya. Namun berbeda dengan makam pertama, bidang ini jelas rusak. Ada banyak sekali luka mengerikan di kegelapan, dan seluruh bidang berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Selain itu, suara tidak menyenangkan yang tercipta dari penghancuran bidang halus terus-menerus mengganggu gendang telinganya. Sama seperti Sarah yang terluka dalam pertarungan panjangnya, bidang halus di dalam dirinya juga telah hancur. Jin secara intuitif memahami cara kerja bidang halus. Dia maju menuju sumber suara untuk mencari alat perekam yang ditinggalkan oleh Solderet. Segera, sebuah bola raksasa yang bersinar abu-abu menarik perhatiannya. Suara Murakan menjadi lebih jelas saat dia mendekati bola itu. Kita harus menghentikannya. Kita harus menghentikannya, Sarah Rankandel. Murakan dan Sarah sedang berbicara dalam adegan 1000 tahun lalu yang ditampilkan oleh bola itu. Keduanya berlumuran darah, seolah-olah baru saja datang dari pertempuran, dan pakaian serta baju besi mereka robek di beberapa tempat. Sarah memelototi Murakan. Apa yang kamu maksud dengan, hentikan dia? Apakah kamu memberitahuku bahwa kita harus membunuh Patriark? Kamu? Dari semua orang? Berbicara tentang meninggalkan Patriark? Murakan tidak menanggapi. Dia hanya mendekatkan tangannya ke dahinya untuk menunjukkan kelelahan.